Aduh, parfum yang sekarang bakal di review tuh gue lama banget gak pakai karena gue mikir masih worth it gak sih dipakai sebenarnya. Iya, itu adalah Acqua di Gio Profumo. Masih worth it gak sih sebenarnya? Oke. Kalau dibahas masih worth it atau nggak dibeli, karena sekarang tuh banyak banget parfum-parfum baru menurut gue yang keluar dengan price pointnya dia yang mungkin orang lebih banyak yang suka dan lebih easy to wear Dan lebih revolusioner juga, Iya, secara wangi mungkin. Kalau orang-orang bilang ini agak susah dipakai, menurut gue nggak juga gitu. Dia nggak sedark itu. Mungkin dari botolnya kelihatan emang eksklusif kayak lo harus dress up segala macem. Cuma menurut gue nggak, ini lo pakai casual pun bisa banget gitu. Asal pas occasionnya gitu, dan dengan karakter lo mungkin. Ya mungkin personality kalau lo. orang yang udah 25 up, casual pun masih oke aja karena ini nggak seformal itu kok sebenarnya. Dan apakah masih worth it secara scent profile? Ya ini adalah DNA lama dari Acqua di Gio yang dibuat lebih modern, lebih mature. Iya. Memang tidak semodern Profondo, Oh iya. tapi juga menurut gue ini masih hitungannya masih nggak outdated. Ini masih sangat relevan, masih tetap berkelas gitu, dan masih tetap masih appealing Oke. untuk usia tertentu. Yap. Gitu. Oke, dan ini lihat dari botolnya dulu ya, biasa. Mungkin lu pasti udah pada pernah lihat juga nih botolnya Profumo kayak gini. Terus sprayernya juga ya. Oke, lumayan bagus. Nih dia nyemprot. Lo ngapain agak ke kiri ya? Coba lo kesini ke tangan dia. Magic. Nah. Dan dia nih sprayernya sekali lu spray ini banyak banget yang keluar, jadi lu bakal agak boros sebenarnya. Sumpah nggak bohong gue. Dan wanginya Metal cap. Oke. Gimana? Dari yang gue spray menurut lo, dia tua banget gak? enggak. Enggak kan? Masih lumayan gampang dipakai. Mungkin orang agak terintimidasi sama incense-nya. Tapi incense-nya nggak segitunya. Kalau lo lihat di notes, ada incense-nya, patchouli pasti dark, enggak selalu seperti itu. Ini tetaplah Acqua di Gio dari opening. Ya mungkin sedikit lebih bitter, tidak se-fruity Acqua di Gio. Yep. Tapi masih sangat-sangat sama gitu, 80% secara opening sama. Memang ketika udah masuk middle sama dry down, ini jauh lebih simple tapi jauh lebih dark dan mature dibanding Acqua di Gio biasa. Tapi apakah ini tua? Enggak sama sekali. Apakah ini dated? Bisa dibilang, gue nggak bisa bilang ini dated, gue nggak setuju. Iya, karena sampai sekarang yang DNA-nya kayak gini masih ada yang, maksudnya belum ada improvement lagi dari yang seperti ini gitu loh. Iya, orang masih lebih prefer ini jauh dibanding Profondo. Iya, gue pun kayak gitu. Dari segi price point, Profondo ketika rilis lebih mahal dari ini, tapi sekarang mungkin sama aja ya. Tapi gue akan lebih menyarankan pakai Profumo dibanding Profondo dengan harga yang sama. Iya. Dan di sini prominent notes-nya itu lo yang jelas bakal dapat aquatic karena dia bakal ada DNA dari Acqua di Gio yang original. Abis itu lo dapat incense sama patchouli sih yang menurut gue itu yang paling prominent. Itu yang ngasih perbedaan sama Acqua di Gio biasa. Itu yang bikin dia versi ya gini deh. Itu kalau misalnya dulu di tahun 90-an akhir yang pakai Acqua di Gio adalah anak muda, kan dia sekarang sudah dewasa. Betul. Kalau dia masih suka dengan wangi itu ya dia pasti pakai ini. Jadi menurut gua ini bukan wangi orang tua, ini wangi orang yang emang sudah develop aja gitu. Secara usia, secara kemapanan dia udah develop. Makanya menurut gue ini sangat-sangat worth it, sangat-sangat mas appealing ya. Masih disukain banyak orang pasti. Selama lo confident pakainya, ini sangat enak banget dan masih sangat worth the price. Walaupun dia nggak se-playful Acqua di Gio original atau Profondo. Profondo tuh dia masih agak lebih light, masih lebih easy to wear, tapi bukan berarti ini susah untuk dipakai. Tuh. Dan orang banyak juga yang dapat amis, katanya amis telur segala macam. Sebenarnya kalau lu suka Acqua di Gio yang original, dia pun ada sedikit amis telurnya gitu. Bahkan itu lebih amis. Iya. Essensa juga lebih amis. Mau yang lebih amis lagi? Bulgaria Aqua Atlantic. Amis banget.
Bulgaria Aqua Amara amis banget. Ini masih nggak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya dia bilang Aqua di Gio Profumo ini amis, enggak, karena lu harus tahu dulu yang original. Terus flanker-flankernya tuh rata-rata amis kecuali Profondo ya. Profondo lebih ke arah sweet. Sweet fruity. Dia lebih ke Dylan Blue. Iya. So untuk performance ini masih bagus. Ini formulasi baru ya. Tapi masih bagus performance-nya. Dan juga dari segi wangi DNA-nya udah sangat dikenal orang. Dan masih appealing but also classy at the same time. Jadi menurut gue untuk price range dia saat ini sangat kompetitif, bahkan lebih murah dibanding awal rilis. So kalau lu suka sama DNA parfum seperti ini masih sangat worth it. Oke, final verdict. Buat gue, kalau kalian suka aquatic dan bisa dipakai siang malam, bisa dipakai di office, pakai ini. Karena biasanya parfum aquatic itu sangat cocoknya sama holiday, to the beach, panas-panasan. Ini tuh enggak, ini masih bisa di ruangan ber-AC, masih cocok banget. Jadi worth The price. Oke. 1 sampai 10? 8. Gue juga kasih ini 8. Masih 8. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya, guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, guys. Kita pakai guys sih, nggak ada guys di video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga likes video ini. Kalau kalian mau dislike ya nggak apa-apa lah ya. Pasti ada. Biarin aja. Bye bye.